Dua-duanya bagus. Jadi ada banyak PR nih yang harus mereka kerjakan di match kali ini. Alright, karena kita akan menyaksikan untuk match yang ketiga di hari yang kedua, minggu kedua. Seperti apa nantinya tim Liquid ID yang akan berhadapan dengan Dewa United yang sama-sama lagi memiliki tren yang positif. Eksekusi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Let's go to the land of dawn. Land of Dawn untuk game yang pertama dengan best of 3 series. Ngebuat siapapun yang bisa ngedapetin game pertama akan men-secure langsung match point. Dan dengan pilihan hero yang dibawakan. Lagi-lagi trio mid sih ini yang cukup berbahaya buat teman-teman Dewa dengan high loss yang akan bertemu lagi dengan Chuzin. Akan cukup berat Kasian ya. untuk early gamenya. Dia Ya. angkat di poke-poke. Karena emang pasti bakal ngerepotin juga. Dan ini dia veteran versus the young blood. Yang kita akan lihat tentunya dari average damage yang diberikan oleh Maybe. Lumayan tinggi. Kamu bagaimanapun Maybe bahkan waktu itu sempat memberikan elemen of surprise. Ketika dia membawakan Beatrix pas 1v1 lawan Skylar. Beatrix ya. Oke, tapi belum terlalu ada agresivitas yang cukup berarti juga. Hanya ada sedikit gangguan di area Little Wonder yang sebenarnya juga masih bisa diamankan sama tim Liquid ID tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Litonya dilepas karena tim Liquid yang lebih superior di bagian sana. Mueza udah pasti bakal kena poke terus sama Haskiel. Yap. Sementara itu kalau kita ngomongin Widi, karena selama ini kita belum lihat ada revitalize atau damage yang berarti, itu bakal aman-aman aja buat Widi juga. Ya, jadi sejauh ini emang dari tim Liquid ID untuk di area tengahnya mereka yang cukup memegang kendali ya. Dan ini yang harus diperhatikan juga dari segi output damage bagi performa dari tim Liquid ID. Cukup banyak emblem-emblem penetration yang bisa mereka berikan, terutama di lapu-lapu sih. Ini akan cukup strong juga ya di area ini. Ini bottom lane-nya udah mulai kelihatan kitnya juga. Ada Joe di sana. Tapi Joe targeting dan juga objektifnya kayaknya benar-benar mau dapetin level 5 terlebih dahulu sebelum adanya turtle yang pertama. Makanya dia tetap farming dan farming. Sementara di top lane juga sempat ada freeze minion. Sepertinya Maybe lumayan menangin kendali dari equilibrium minion. Ya, tapi tetap sih fokus utama sekarang ke area kedua belah XP laner harusnya. Ngelihat turtle yang akan segera terbuka. Meskipun 1v1 situation di area atas juga cukup menarik ya. Tapi lihat, Tapi Joe tiba-tiba sudah berhasil untuk bisa mendapatkan turtle milik dari tim Liquid ID. Okta terpaksa untuk mundur dengan flickernya juga. Akankah dibalaskan keadaan karena Mueza akan ada di lini paling depan. Terkena Dark Wave 2 orang sekaligus. Infernal Pursuit tapi Widi terlalu jauh dari jangkauan dan masuknya kembali Ray. Mengakibatkan First Blood ini menjadi sebuah bayaran juga. Tapi Kin terlalu superior dan bahkan dirinya selamat atas aksi dive in yang dia lakukan. dengan satu buah flicker pada akhirnya memang harus terbuka. Tapi nggak masalah, keuntungan yang lumayan demi menukarkan satu buah turtle yang mau nggak mau harus mereka relakan tadi. Wah, ini benar-benar keuntungan yang begitu luar biasa dari Dewa. Mereka menukarkan dengan target cepat ya, ternyata adalah Widi yang menjadi first blood. Sementara itu kalau kita lihat dari Raihan yang tentunya akan mendapatkan sharing gold, tim Liquid ID masih sedikit lebih diunggulkan. 1v1. Oh, Aran cukup berani dibalaskan dengan Infernal Pursuit, Brevis Fighter dan bahkan Waduh. akan menjadi 1v1 yang begitu mengerikan dari kedua belah XP laner dan siapa yang akan bisa menang dan Kin! The EXP laner teranyar dari Dewa United yang betul-betul terlihat memukau. Ya, memukau ya, sang harapan bangsa dari Dewa United membuktikan cukup untuk di awal 3 menit pertama mendapatkan 1 poin eliminasi dan sekarang gantian lagi Profesor KB versus everybody. Ada ya setiap game ya, ada ya. Lihat MVP-nya, Bocil Kin. Oh. Dibilang ini udah mencuri perhatian soalnya dari kemarin. Iya, iya. Dia benar-benar melakukan outplay yang biasanya dilakukan tuh sama jungler, sama mid lane, sama gold lane. Tapi dia sebagai XP laner. Barusan juga terjadi ya, tapi masalahnya kali ini Okta masih bisa mundur sepertinya dengan satu Wah, hit terakhir. Dan bahkan Yeskia dengan Crimson Beacon langsung mengejar dan memastikan bahwa Okta harus menelan poin dead pertamanya. Ya, Phantom Execution hanya untuk escape saja, melarikan diri dari adanya ancaman di area mid lane. Dan rotasi yang mulai menuju ke area gold lane dari seorang Widi. Yap, maybe sendirian. 1 lawan 2 sepertinya hanya untuk bisa nge-clear secepat-cepatnya aja dan mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid ID. Tapi Turtle nih sekarang sudah muncul kembali. Rotasi cepat ya. Udah pasti ya, karena mengikuti arus sungai juga. Apalagi Mueza yang coba buat setup di luar. Tapi kalau misalkan diambil lagi sama Joe, ini bakal menguntungkan banget buat tim Liquid ID. Tapi terlihat ada satu level yang diuntungkan dari Ishin Shin.
Sehingga tim Liquid ID lebih diunggulkan dari setup ini. Iya, dan setup memang udah mulai diciptakan tanpa kehadiran kedua belah gold laner. Tinggal menunggu momentum saja, ya karena ada keduanya assassin, mereka akan menunggu sampai turtle-nya lumayan sekarang. Wah, akhirnya langsung menuju ke arah Aran dan kita akan melihat bagaimana kali ini Jo berhasil lagi untuk bisa mendapatkan turtle jatuh ke tangan tim Liquid ID, tapi teamfight tidak terelakkan. Dengan adanya Aran yang harus mundur karena belakang Avatar of Guardian yang ternyata masih belum kelihatan, juga Winnie memilih untuk mundur dan disengage tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali. Turtle kedua tanpa hadirnya korban, keuntungan jelas ada di tangan tim Liquid ID. Tapi ngelihat dari Dewa, mereka juga berhasil ngedorong beberapa wave yang mungkin nanti akan jadi cukup berbahaya. Dan selama area gold lane-nya tidak terganggu, lihat dari seorang Kabuki-nya. Oh, masalahnya Kabuki kali ini harus berhadapan dengan 3 pemain sekaligus dari Dewa. Backupan telah dilakukan juga atas hadirnya Yeskiel dan Widdy. Tidak ada lagi teamfight lanjutan dan mereka memilih untuk sangat-sangat bermain disiplin. Wah, ini kayaknya Dewa juga nggak mau ambil resiko ya. Karena tim Liquid udah terlihat juga dari awal mereka menang dari pattern farm, Joe-nya unggul level, ditambah lagi dengan turtle setup yang dimenangkan. Hampir perfect turtle untuk tim Liquid. Enggak, berunggul 2000 gold. Masalahnya maybe kali ini dengan Reza Manforce sepertinya tidak bisa lagi untuk bertahan lebih lama karena Arannya juga udah masuk lagi dengan Dragon Fighter. Tapi Mueza mengusir pemain-pemain dari tim Liquid ID, tapi masalahnya ada Kin juga dengan Infernal Pursuit yang bakal langsung saja mencoba untuk memberikan kembali serangan, tapi Octanya hilang. Kinnya juga sendirian dan mengusir Kabuki. Mueza benar-benar di zoning, tapi di sisi lain Kin versus everybody dan bahkan masih sempat untuk mendapatkan nyawa dari Kabuki dan Kin. Akankah dia bisa selamat? Masih ada Cyclone Eye untuk bisa kabur dulu, tapi sepertinya Kin akan mengembalikan keadaan kembali. Mueza membantu, tapi masalahnya Kin betul-betul superior dan hampir juga bisa selamat, tapi 3 pemain dari tim Liquid yang akhirnya membungkam Kin. Memang tidak selamat pada akhirnya, tapi lihat berapa banyak waktu yang bisa dia buang yang ngebuat tim Liquid ID hanya fokus ke satu titik saja, Prof. Wah, ini Dewa United. Mereka benar-benar menemukan satu sosok EXP laner yang mampu untuk bisa ngebuying time selama itu. Selama itu. Sekarang tinggal gimana caranya Dewa memanfaatkan Kin sebagai frontline. Karena itu tadi ya, kalau misalkan ada waktu sedikit aja, sepersekian detik aja Kin, Infernal Pursuit, ini bakal beda. Hampir ada aksi pencurian juga dari Ray, tapi Widdy benar-benar langsung 3 pasang badan dan perfect turtle bisa diamankan oleh tim Liquid ID. Objektif tambahan dan baik lagi ketika Kin bisa ngedapetin buying time yang banyak. Tapi lagi-lagi dengan Grace Pathway yang telah dibentangkan, Puncture dimainkan juga, Kabukinya menghilang di tangan Ray. Membuat dari Dewa United perlahan bisa mengejar ketertinggalan mereka. Iya, ini udah mulai mengejar sih seharusnya dengan kehilangan sosok gold laner. Tapi yang jadi masalah adalah objektif turretnya. Masih belum bisa kesentuh dan target utama memang sekarang akan menuju ke bagian bottom lane terlebih dahulu. Mampukah Aran dan juga Yeskiel menghadapi 4 pemain yang sudah mulai terpantau di sekitar area bagian bottom lane. Wah, tapi masalahnya tim Liquid udah mulai setup 2 juga. EOG. Avatar of Guardian yang connect menuju ke arah 2 orang sekaligus Unbreakable menjadi kombinasi Dragon Fighter yang telah dibuka. Tapi lihat bagaimana kali ini Jo berhasil untuk bisa mendapatkan double kill-nya. Menyisakan 2 pemain saja di bahkan Yeskiel dari arah belakang. Tapi Jo menjadi ganjaran yang telah harus didapatkan. Widdy masih bisa mundur, tapi Kin betul-betul mencoba untuk mengganggu apa yang ada. Di sana ada Dark Wave lagi dan lagi. Terangkat sudah dan dieksekusi oleh Aran. Killing Spree diamankan. 3 tukar 1. 3 tukar 1 ya begitu mahal jelas. Untuk teman dari tim Liquid ID akhirnya mereka bisa meraih kembali keuntungan yang sempat mereka pegang. Tapi belum ada tambahan objektif turret lagi. Dan kalau melihat dari segi itemization, ini udah mulai berbahaya. Dari Kabuki harus sudah mulai dijaga ketat oleh Dewa United karena Skypiea sudah ada di tangan. Tapi Ray, dia selesai dengan brute force. Akan semakin susah untuk menangkap dari Ray-nya dengan Lancelot. Sementara Aran dia punya Hammer Strike. Damage-nya akan sangat cukup sekali untuk bisa di-link ke arah belakang. Octa sekarang yang harus memperhatikan bagaimana posisi dia. Karena dia tidak memiliki gold yang lumayan untuk bisa menjaga dirinya atau bahkan nge-damage ke arah dari Aran. Sehingga mau tidak mau, Octa harus bersama dengan Maybe berdampingan. Kalau emang nanti dia di zoning sama Aran. Iya, masalahnya dia udah 3 kali ke pick off juga ya dari Octa. Bukan angka yang bagus sebagai seorang mid laner. Dan ya ada beberapa opsi memang untuk diamankan. Tapi lihat dari Ray, satu Phantom Execution. Itu dia sakit banget karena Aran nggak bikin item defense untuk Lancelot-nya.
Dan itu bakal cukup berbahaya mengingat sekarang setup sudah mulai dilakukan oleh para pemain Dewa United. Menunggu momentum dari seorang Kin ataupun Mueza sampai bisa ngebuka inisiasi dan tim Liquid ID perlahan tapi pasti mereka bakal coba untuk mengusir adanya Yehezkiel di bagian frontline dan Ray yang harus dijaga dari arah yang berlawanan. Wah, udah mulai ditutup ya jalan dari Ray untuk mengintip juga ke area dari Lord yang sedang ditarik ulur terlebih dahulu. Tapi sepertinya dengan adanya Widhi yang siap juga untuk bisa memberikan inisiasi dan Ray-nya udah kena poke. Ya, udah terlalu menyakitkan sih. Setengah darah menghilang tapi sepertinya masih belum mau mundur. Masih ada upaya yang bisa mereka lakukan. Apalagi dengan Kin dan juga Mueza, aku rasa cukup tebal untuk ada di area frontline. Dan waktu yang terbuang cukup lama ini sebenarnya harus bisa dimaksimalkan oleh kedua belah tim. Jangan sampai dengan waktu yang cukup lama mereka jadi kehilangan beberapa monster jungle. Top lane show, Aran. Yap. Oh, dia nggak nutup ternyata. Dia tidak langsung menutup jalan dari Ray-nya. Sekarang Ray akan mendapatkan level yang ke-14. Level yang sama seperti Joe. Ini bakal jadi adu retribution yang menarik. Atau tarik ulur yang menarik. Karena dari tadi Dewa cuma bermain-main di area sungai. Yap, dan harusnya nih Dewa yang bakal buka sih dengan Lourdes pathway minimal mengusir para pemain dari tim Liquid ID. Tapi masalahnya mereka baru dapat celahnya. Ya, sudah mulai terinisiasi lagi. Dark Rock connect langsung ke arah dua orang sekaligus. Revitalize memperpanjang Dewa dari Widhi, tapi dengan waktu yang tidak cukup lama dia harus tumbang. Begitupun di lini paling depan. Joe-nya mendapatkan Mueza dan Kin betul-betul mengganggu ke lini belakang. Tapi Ray langsung mengincar ke arah Joe. Double kill menjadi eksekutor Kabuki. Tidak ada lagi retribution berarti di perebutan Lord kali ini. Atau bahkan bukan perebutan karena dominasi sudah dipegang oleh tim Liquid ID di sekitar area Lord. Hanya Okta saja yang tersisa bersama seorang Maybe. Jadi bakal jadi cukup sulit. Oke, tapi sepertinya Okta juga nggak akan bisa bergerak terlalu jauh. Terkena dengan Lantern Flare, tapi cukup berhati-hati Okta. Harus mundur dan Kabuki dibalaskan keadaan dan bahkan Maybe men-secure double kill. Pancingan yang berhasil ternyata dari Okta. Mengingat ada Maybe yang sudah bersiap-siap dari bagian belakang. Tapi ya Lordnya tetap ada di tangan dari tim Liquid ID bro. Wah, pure bait. Job desk gua tuh soalnya. Buat memancing dua pemain dan mendapatkan Kabuki serta Aran. Ketika mereka mendapatkan Lord, otomatis teman-teman dari tim Liquid nggak bermain di antara tembok area mid lane. Sehingga semua damage yang bisa dia berikan masuk ke member Dewa. Tapi member Dewa nggak bisa menangkap dia. Di bagian bottom lane Ray sepertinya akan sedikit terjebak. Oh, sendirian masalahnya. Ada 3 pemain dari tim Liquid ID dan Ray harus hilang pula di tangan dari Joe. Walaupun di sisi lain 4 pemain dari Dewa berhasil untuk bisa menahan Lord yang sudah dieksekusi oleh tim Liquid. Tapi kehilangan jungle kayaknya lumayan merugikan juga AOG. Oke, masih belum mengenai siapapun, tapi tim Liquid harus waspada. Dark Wave kombinasi dari Kin ini cukup bisa menjadi game changer untuk Dewa. Tapi dengan adanya Lantern Flare, lagi-lagi mengganggu apa yang sudah coba untuk dilakukan oleh Dewa United. Tapi untungnya tidak ada lagi teamfight lanjutan yang diinginkan oleh kedua belah tim. Dan goldnya udah mulai kesusul. Nah, karena target utamanya memang tadi untuk dapetin turret di area tengah terlebih dahulu. Dengan gold yang udah mulai terbatas, kita bisa ngelihat pengejaran dari Ray ya, yang akan segera terjadi. Terutama dari individual goldnya bersama Okta. Tapi masih, Okta harus bisa ngejaga posisinya setelah 3 kali ditumbangkan dan harus mengambil ultimate yang lebih dibutuhkan oleh temennya. Ya, walaupun jadi pure bait ya, tapi tetap harus mempertimbangkan juga. Kalau misalkan dia tetap wajib nge-deal damage, minimal ngasih efek dari life band glowing one-nya. Ya. Sehingga nanti shield yang didapatkan oleh Aran nggak 100%. Kalau lihat Aran di depan, ini modal semuanya itemnya. Item attack loh soalnya. Wah, udah mulai diganggu seperti di area purple buff. Ini mungkin gak bakal tinggal diam antara dari Dewa United atau tim Liquid ID ya. Yang bisa saja menciptakan perpecahan di waktu kapanpun. Karena damage-nya sakit banget loh ke arah Aran. Ya, tapi itu magic sih sebenarnya, magic. Oke, ada kombinasi Avatar of Guardian, Burn Path Away. Memang coba untuk dibuka oleh Dewa United, tapi masalahnya Okta yang justru terjebak. Kabuki yang free bisa mendapatkan nyawa dari Kin. Dan satu persatu sudah mulai di-absen pula. Maybe-nya pun menghilang, tapi Mueza 1v1 bersama dengan dari Joe. Restless yang akhirnya pula dieksekusi oleh Kabuki di paling belakang dengan Sky Piercers. Mengakibatkan Ray kali ini hanya menyisakan diri dan ketahuan. Positioning dari Ray yang hampir saja mau recall dan tercancel. Hampir saja ya. Hampir saja tidak bisa selamat. Tapi 4 pemain yang hilang. Dan sekarang 1 minion yang akan langsung diutilize, dimaksimalkan mendapatkan base turret. Ini benar-benar team fight yang lagi-lagi tim Liquid ID mereka pegang kendalinya. Dari segi positioning Kabuki dia tidak tersentuh sama sekali. Even Kin tadi Dark Wave-nya miss. Dan itu yang membuat Dewa gak bisa melanjutkan team fight-nya. Buat sekarang Lord-nya bakal jadi free juga. Langsung dipercepat bahkan. Ini
Oh, mau dipaksakan Dewa United? Cari orang. Lagi-lagi mau coba untuk bisa membalaskan Wah. keadaan karena akhirnya pun sudah langsung melakukan adanya impuna%. Dan bahkan kali ini Aran yang memang menjadi ganjaran, tapi Kin benar-benar mentarget karena Kabuki, tapi Kabuki ingat punya lethality yang akhir membuat dari Kin pun harus tumbang, tapi masalahnya ini maybe menari-nari di atas Zaman Force, tapi double kill dikantongi oleh Kabuki. Triple kill membuat akhirnya dari Dewa United mereka harus memilih untuk mundur. 3 nyawa yang melayang. Dengan 1 Abyssal sebenarnya cuma pengen menukar poin eliminasi. Tapi ternyata mereka yang harus tertukar, mereka yang harus kehilangan. Banyak banget objektif. Bahkan sekarang 1 base turret di area top lane, ini juga ikut dihancurkan bro. Udah pasti Kabuki udah terlalu snowball. Sky Pierce-nya udah tidak bisa dihentikan. Even tadi kita bisa melihat damage yang begitu tinggi. Dan sekarang Lord akan merge ke area mid. Bisa endgame. Bakal langsung menuju ke arah base-nya juga tanpa persamaan dicuci, dan Team Liquid ID berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Secepat itu push terakhir dengan 1 Lord